Sucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Puji Tuhan. Tema ini, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini ditulis Petrus kepada jemaat yang ada di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitanya. Keadaan orang itu pada waktu itu adalah sangat menderita. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, ada di Sibolga, ada Sumatera Barat, ada di Aceh. Mereka merasakan beban yang berat. Mereka merasakan persoalan. Mereka merasakan kekurangan oleh banyak hal yang dialami mereka, sampai mereka pun ada kehilangan sanak saudara. Sama seperti ini yang dialami oleh jemaat yang dilayani oleh Petrus waktu itu, sehingga dia untuk meringankan beban mereka, Rasul Petrus menyampaikan firman ini, dan dia berkata, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Firman ini, saudaraku, tentang kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan ini dan harus dipelihara. Dan kasih persaudaraan ini adalah sangat penting. Dan apa itu kasih persaudaraan? Kasih persaudaraan ini dalam bahasa Yunani adalah Philadelphia, yang terdiri dari dua kata, Phileo atau Philia dan Delphos. Philia ini adalah kasih persaudaraan, yaitu tentang pertalian hidup. Bisa terjadi persaudaraan darah, bisa terjadi persaudaraan marga, bisa terjadi persaudaraan suku, bisa terjadi persaudaraan pekerjaan, bisa terjadi persaudaraan agama, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini yang dilihat oleh Petrus. Dan apa maksud Rasul Petrus di sini? Sehingga dia tulis ini kepada umat yang di sana, supaya mereka memiliki kasih persaudaraan itu. Dan ketika kita lihat, Rasul Petrus melihat mungkin kasih persaudaraan itu sudah kendor.
Dan ini juga mungkin terjadi di hari sama. Yang walaupun mereka tadi, saudaraku, adalah ada pertalian darah, tidak lagi saling menyapa, tidak lagi saling menegur, tidak lagi saling mendukung, tidak lagi saling menopang, tidak lagi saling peduli. Kalau kamu tidak mampu, biarlah kamu demikian. Ada banyak di hari sama demikian. Dan ini yang dilihat oleh Rasul Petrus. Satu pertalian pun tidak saling cakap lagi. Tetapi di tengah-tengah gereja kita, khususnya kaum bapak, kaum ibu, tidak ada yang demikian. Haleluya. Haleluya. Ada pertalian marga, ada pertalian pekerjaan, ada pertalian agama, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kata yang kedua, Abdelpos salam, adalah kasih persaudaraan, sahabat, karib, kasih persaudaraan teman, kasih persaudaraan, yaitu abang-abang, beradik. Ini yang diingatkan oleh Petrus, supaya ini dipelihara, supaya ini dijaga, supaya ini jangan sampai hilang. Sebab Rasul Petrus mengingatkan bahwa kasih persaudaraan ini sangat tinggi kadarnya, sangat tinggi nilainya. Dan ini bisa kita lihat di dalam satu marga itu. Dan ini terkhususnya bisa diwujudkan kita orang-orang Batak. Ketika ada persaudaraan satu marga itu, di sana akan ada kasih mengasihi, di sana ada tolong menolong, di sana ada saling membantu, di sana ada saling mendoakan. Maka ini diingatkan oleh Rasul Paulus supaya jangan diabaikan, supaya jangan ditinggalkan, supaya jangan sampai hilang. Masuk Rasul Petrus ini supaya dipelihara terus, supaya dijaga terus. Sebab dikatakan tadi bahwa nilai kasih persaudaraan itu kadarnya adalah tinggi, nilainya adalah tinggi. Kasih persaudaraan ini merupakan karakter dan identitas orang-orang Kristen. Kasih persaudaraan ini adalah identitas saudara, identitas saya, identitas kita. Maka perlu, saudaraku, harus kita rawat, harus kita jaga. Antara kaum ibu dengan kaum ibu, antara kaum bapak dengan kaum bapak, antara jemaat dengan jemaat, kasih persaudaraan ini harus dipelihara sungguh-sungguh, harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Kasih persaudaraan ini adalah merupakan ciri yang melekat dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ini yang tetap ditekankan oleh Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil tadi, yang ada di Galatia, yang ada di Kapadokia, Dekia, supaya ini mereka pelihara. Dan malam hari ini lewat perayaan Natal kaum bapak, kaum ibu, ini juga datang kepada kita. Kasih persaudaraan Philadelphia ini di tengah-tengah gereja kita ini. Puji Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita semakin dikuatkan,
supaya kita semakin bersatu, supaya kita semakin erat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, maka kasih persaudaraan itu perlu kita jaga, perlu kita lindungi, perlu kita pelihara. Dan jangan sampai, saudaraku, kasih persaudaraan itu bisa hilang dari hidup kita. Mengapa satu keluarga itu sampai 1 tahun tidak bisa saling menegur? Karena mereka tidak memelihara kasih persaudaraan itu. Mereka tidak mengira abangnya itu abangnya, keluarganya, saudaranya. Mereka tidak mengira adiknya itu saudaranya. Maka mereka, saudaraku, bisa atau dekat, tidak saling omongan sampai bertahun-tahun. Nah, oleh karena itulah, Bapak, Ibu, Saudaraku, bahwa kasih persaudaraan itu dikatakan adalah sebuah harta karun yang sangat berharga. Haleluya. Haleluya. Rasul Petrus katakan sebuah harta karun yang sangat berharga, yang nilainya tinggi, yang kadarnya tinggi. Maka itu perlu dijaga, perlu dipelihara, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Namun Rasul Petrus melihat kasih persaudaraan ini banyak hal yang tidak bisa, yang dapat bisa juga dirusak. Mungkin itu ada keangkuhan, mungkin itu ada kesombongan, mungkin itu ada arogan, mungkin itu jabatan, dan lain-lain. Sehingga Rasul Petrus melihat belum sempurna hanya kasih Philadelphia, harus disempurnakan dengan kasih yang kedua, yaitu kasih agape. Dan inilah juga yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada penerima surat ini, sehingga dia katakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ada kata dengan segenap hati. Segenap hati ini adalah tulus. Segenap hati ini adalah ikhlas. Segenap hati ini tidak mendua hati. Maka itu diingatkan oleh Rasul Paulus kepada mereka penerima surat ini. Sebab kasih agape ini, inilah yang mengikat semua jenis kasih yang ada kepada manusia dan yang ada di dalam dan yang dikenal oleh agama Kristen sampai akhir zaman. Kasih yang agape, saudara-saudaraku yang dikasihi. Kasih yang agape ini yang tidak menuntut balas. Kasih yang agape ini adalah yang rela berkorban. Kasih yang agape ini, saudara-saudaraku, adalah yang sungguh-sungguh, yang memberikan tanpa menuntut balasan bagi setiap kehidupan mereka. Dan ini adalah yang diberikan oleh Tuhan. Dan ini yang kita peringati lewat Natal ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jikalau mengandalkan versi Philadelphia ini, saudara yang dikasih Tuhan, maka kasih itu belum kuat. Sebab kasih itu masih mudah terganggu, bisa mengasihi atau berpura-pura. Ini yang dilihat oleh Rasul Petrus. Kalau masih kasih Philadelphia ini, ada orang mengasihi tapi mungkin berpura-pura,
tidak tulus, atau ada maksud yang mau diambil, atau ada maksud dalam motivasi yang tidak tertentu, saudara-saudaraku, dalam hidup seseorang itu. Maka oleh karena itu Rasul Petrus ini menegaskan harus memiliki kasih agape ini, harus sungguh-sungguh mengasihi seperti Yesus sungguh-sungguh mengasihi dunia ini, tidak menerima balasan, tapi dia rela berkorban untuk saudara dan saya dan untuk kita semua umat tebusan darahnya. Inilah saudaraku yang sesungguhnya, yang mau kita miliki, yang mau kita punyai, sehingga ayat firman Tuhan malam hari ini ada nyata di tengah setiap kehidupan kita, kaum bapak, kaum ibu, bahkan semua kita yang hadir pada malam hari ini di tengah-tengah acara perayaan Natal kaum ibu pada malam hari ini, saudara-saudaraku yang aziz oleh Tuhan. Artinya kasih Philadelphia itu sungguh baik juga. Tapi Rasul Petrus melihat tidak cukup hanya kasih Philadelphia, tapi yang melengkapi adalah satu kasih, yaitu kasih yang kedua, kasih agape. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini, maka ketika kita memiliki kasih agape ini, maka inilah kasih yang murni. Kasih yang murni. Dan kasih ini tidak berpura-pura, tidak munafik, tapi kasih ini rela berkorban, tidak melihat untung dan rugi. Kalau tadi Pramen tadi ada menjual baju kaum ibu, pasti ada dipikirkan untung. Pasti dipikirkan untuk. Tapi firman ini menjelaskan kepada kita, kasih agape ini tidak memperhitungkan untung rugi. Dan kalau ada kaum bapak, kaum ibu menumbang untuk melancarkan perayaan Natal kita ini, itu adalah kasih agape yang tidak meminta untung. Haleluya. Maka itu yang diinginkan Tuhan dari setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, ketika tadi kasih agape ini tidak membalaskan jasa yang datang dari Allah, dari Tuhan Yesus itu. Inilah kasih yang datang dari Tuhan, inilah kasih yang datang dari Yesus yang sungguh-sungguh murni. Dan inilah sesungguhnya yang kita rayakan dalam perayaan Natal pada malam hari ini, saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu, ini yang diingatkan oleh Petrus, baru beliau peringatan Natal ini, kaum bapak, kaum ibu, tahun 2025 ini, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dari kasih agape dan kasih Philadelphia ini, apa yang kita lakukan, saudara-saudaraku, lewat kita perayaan Natal pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ada dua hal yang mau kita lakukan supaya kasih persaudaraan, yaitu kasih agape itu terlaksana dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Yang pertama, kita mau meningkatkan kasih Philadelphia tadi menjadi kasih agape. Kita mau meningkatkan kasih persaudaraan Philadelphia tadi menjadi kasih agape, menjadi kasih yang murni, yang tidak pura-pura, tetapi kasih yang tulus bagi saudara-saudara kita, terkhususnya orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang terikat, orang-orang yang tertawan, orang-orang terbelenggu. Seperti saudara-saudara kita yang merasakan kepedihan di akhir-akhir tahun ini, tahun 2025 ini, saudara.
ini kita bersyukur bisa merayakan Natal ini. Sebab kita tidak seperti saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Sibolga, yang ada di Tapanuli Selatan, yang ada di Padang, yang ada di Aceh. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tingkatkan kasih persaudaraan kita menjadi kasih agape dalam setiap kehidupan kita. Jika hal ini terwujud dalam diri kita, maka kita menjadi berkat bagi setiap orang. Haleluya. Menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Ketika ini terwujud di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Dan bila bisa, mari kita wujudkan ini kepada saudara-saudara kita yang sedang terluka, yang sedang tertindas. Lewat apa, saudaraku? Ketika saudara saya lewat dari lampu merah, kadang-kadang kalau saya lewat dari lampu merah Sungai Harapan ini, lampu merah flyover lagi, lampu merah mau dekat kantor wali kota, 3 kali orang itu menelurkan itu. Walaupun kita tidak bisa datang ke Sibolga, kalau ada menerima itu, marilah kita berikan. Seberapa dapat kita berikan? 1.000, 2.000, itu sangat penting. Nanti kalau dikumpulkan menjadi berkat bagi saudara kita yang sedang membutuhkan. Haleluya. Inilah kasih agape yang tulus, yang murni, yang turun dari surga, yang datang ke tengah-tengah dunia melalui Yesus Kristus yang kita rayakan pada malam hari ini. Dan ini yang mau kita teladani, dan ini yang mau lahir di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Maka ini akan terwujud, saudaraku, dari setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, supaya kasih karunia dan persaudaraan ini terwujud, saudaraku, kita harus ada pembaharuan hidup. Dalam maka Petrus memberikan arahan bahwa kita harus hidup kesucian dan kebenaran Allah. Ada 2 istilah yang dipakai oleh Rasul Petrus ini. Saudaraku, kita harus ada pembaharuan. Kita harus suci, kita harus benar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Karena juru selamat yang benar itu sudah ada di tengah-tengah kita. Maka kita perlu ada pembaharuan hidup kita menjadi, saudara-saudaraku, hidup yang suci dan hidup yang benar daripada Tuhan kita itu. Hidup kesucian yang meniru yaitu Yesus. Hidup yang benar yang meniru perilaku Yesus. Hidup yang benar yang meniru karakter Yesus, yang tidak pernah menuntut balas, yang memiliki kasih agape itu, saudara-saudara yang dikasihi. Dan ketika lahir Yesus ke tengah dunia dan kita rayakan, tentu sekali ada satu hal yang kita mau dapatkan dari perayaan Natal ini, dari kelahiran Yesus, adalah kita harus memiliki pembaharuan kita, saudaraku, adalah hidup memiliki kesucian dan kebenaran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika itu ada dalam hidup saya, dalam hidup saudara, kaum bapak, kaum ibu, dan kita semua, maka saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan seperti berperilaku seperti Yesus, berkarakter seperti Yesus, bekerja seperti Yesus. Dan ketika kita berkarakter seperti Yesus,
saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka meniru sungguh-sungguh Yesus dan kita sungguh-sungguh tulus, maka pasti tidak ada lagi dalam hidup kita yang ada kata-kata iri hati, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi, saudara-saudaraku, satu motivasi yang tidak baik, tidak ada lagi cemburu, tidak ada lagi saling mencurigai antara satu dengan yang lain. Kaum ibu tidak lagi curiga kepada saudaranya kaum ibu, kaum bapak pun tidak ada curiga kepada saudaranya kaum bapak. Mereka tidak berkata lagi, ada itu dia dengan kamu, efek mendaratan. Tidak ada lagi demikian. Amin. Tapi tidak ada curiga, dengan tulus. Kalau sudah dipercayakan seorang bendahara, mereka percaya itu bendahara akan menjaga, merawat, memelihara uang itu, sebab itu adalah uang Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dipakai oleh umat-umat Tuhan. Nah, oleh karena itu malam hari ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pegang itu kasih agape, dan untuk sampai ketika persaudaraan yang murni ini, saudaraku, memang tidak gampang. Perlu perjuangan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Untuk sampai kepada kasih persaudaraan yang murni ini sungguh tidak mudah. Kita harus mampu melakukan atau melawan, yaitu hawa nafsu kita. Sebab hawa nafsu kita inilah sesungguhnya yang paling jahat, yang berusaha merongrong kasih persaudaraan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Hawa nafsu inilah musuh yang paling jahat, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus mampu mengalahkan, membuang, mematikan, membunuh hawa nafsu kita sendiri, saudara-saudaraku, supaya jangan timbul dalam diri kita di kecemburuan, supaya jangan ada timbul iri hati tadi, supaya jangan ada tinggi hati tadi, seperti apa tadi, profesi ada tinggi hati, menganggap dirinya, padahal semuanya itu Tuhan berikan supaya saling menerima, saling mendapatkan, bagaikan rantai yang tidak pernah putus. Itulah Tuhan berikan. Ada profesinya dokter, ada profesinya petani, ada profesinya guru, dan yang lain. Maksud dan tujuan Tuhan berikan itu adalah menjadi satu, memiliki satu persaudaraan, yaitu persaudaraan yang murni, yaitu persaudaraan agape yang diberikan oleh Tuhan, yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan lewat Dia hadir ke tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, maka perlu pembaharuan hidup yang dikerjakan Roh Kudus dalam setiap hidup itu. Saya katakan tadi, kasih persaudaraan agape yang murni itu tidak gampang dilakukan. Tapi ketika kita supaya sampai ke sana perlu pembaharuan dari Roh Kudus, Roh yang hidup, Roh pengasih itu ada di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dengan kata lain, kita harus rela hidup dalam kesucian dan kebenaran Allah. Artinya, saudaraku, kita harus dilahirkan kembali. Maka kita teringat kepada Yohanes, di mana dia itu, siapa namanya itu? Nikodemus. Dia dilahirkan kembali
Supaya apa saudara-saudaraku? Supaya dia memiliki yaitu kasih persaudaraan agape dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu lewat perayaan Natal kaum bapak kaum ibu perlu kita diperbaharui dengan Roh Kudus. Tidak bisa dengan hanya kekuatan kita, kemampuan kita. Harus dengan pembaharuan Roh Kudus supaya kita lahir kembali menjadi ciptaan baru, saudara-saudaraku, seperti Nikodemus. Maka ketika kita sudah seperti Nikodemus yang dilahirkan kembali, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kita akan bisa memiliki kasih persaudaraan yang murni itu, kasih agape ini, saudaraku. Oleh sebab itu, malam hari ini pesan Natal ini kepada kita sekali lagi kami bacakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Subtemanya dengan perayaan Natal, kaum bapak, kaum ibu ini kiranya semua saling mengasihi dengan tulus, ikhlas dan murni dalam Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari tingkatkan yaitu kasih persaudaraan yang daripada Yesus. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, lakukan perbaharuan hidup kita lewat perayaan Natal ini. Sebab kita tahu kita menjadi ciptaan baru, akan datang tahun baru, menambut saudara, menambut saya. Maka di sana kita biarlah kiranya menjadi ciptaan baru lewat kelahiran Yesus dalam hidup kita. Kiranya Yesus lahir ke tengah dunia dan lahir dalam hidup kita, kaum bapak, kaum ibu, pada malam hari ini, dan kita penuh sukacita daripada Tuhan. Haleluya! Selamat hari Natal bagi kita semua. Terpuji termulia nama Tuhan malam hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya! Mari kita